ngelanjutin video yang sebelumnya ya, tentang love letter. Kalau misalnya dibilang oh ini POV dari pasangan kita kak, gini aja deh. Apa yang normal buat kamu itu kan yang akan terjadi ya. Normalnya kamu tuh seperti apa sih pasangan kamu tuh ke kamu lah gitu ya. Kalau aku mungkin kan, kalau aku ya karena aku mungkin long distance relationship, which is kita beda benua, teman-teman tahu sendiri ya. Suami aku tuh orang Jerman sih. Suami aja lah kita mah ya. Yang udah tahu lah aja ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau buat aku pribadi normalnya aku ya, kalau misalnya dia mengungkapkan rasa cintanya bla 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 bla, itu tuh melalui WhatsApp ya kan. Jadi udah nggak letter lagi kalau aku pribadi loh gitu loh ya. Biasanya apa sih yang dia lakuin ya kalau misalnya buat aku ketika aku merasakan menerima cintanya lah sih ya, menerima sesuatu yang dia berikan gitu ya lewat WhatsApp ya nggak, lewat WhatsApp. Misalkan kalau dia ya normalnya dia nih ya secara 3D ya, realitanya ya dia itu biasanya itu selalu ngasih aku lagu-lagu ya, lagu-lagu yang menjelaskan bahwa apa yang dia rasain sekarang tentang aku, apa yang dia ingin ungkapkan sama aku, jadi melalui lagu. Jadi ditumpahin lewat lagu. Kalau dia ya ngirimin lagu apa, nah itu ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku misalnya teknik yang paling aku suka itu ya visualisasi. Kalau misalnya jatuhnya kayak gitu ya, atau sesimpel kayak ya afirmasi, dia akhirnya ini gitu kan, atau enggak kok si Ayang ngirimin mulu ya lagu-lagu cinta gitu ya, lagu-lagu yang memang bener-bener bikin aku terbang ya sampai kahayangan. Aduh, bidadari baru turun di bumi udah harus ke kayangan lagi, ilah. Ya, jadi kayak gitu kalau buat aku ya pribadi ya, atau enggak kayak sesimpel kayak aku tuh inner conversation kan, kayak dia hari ini ngirimin mulu deh gitu ya, hari ini dia ngirimin mulu lagu-lagu tentang cinta, walaupun misalnya lagunya jedang-jedeng gitu, maksudnya lagunya tuh nggak yang lagu love song, nggak gitu. Jadi bener-bener aku liatin gitu ya liriknya gitu ya, apa sih maksudnya dari si lagu ini teh gitu kan. Oh ternyata lagunya tuh tentang cinta, tentang kayak contohnya tuh kayak dia selalu gak bisa berhenti mikirin aku. Itu kita dapetin validasi itu kan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering afirmasi, misalkan dia selalu memikirkan aku, validasinya kan berarti dia bilang aku gak bisa berhenti memikirkan kamu gitu. Kayak kamu tuh selalu ada di otak gue gitu, stuck banget gitu ya, kenapa ya gitu. Jadi coba deh kalian bikin visualisasi itu. Entah kalian kayak ngobrol sama bestie ya, kayak kan aku udah kasih tahu ya waktu live kemarin ada dua rumus ya. Kalau misalnya bikin afirmasi itu, pertama kalian berpikir dari versi kalian mendapatkan sesuatu ya, ngasih tahu ke diri sendiri atau ngasih tahu ke siapa ya, atau misalnya kalian itu kayak ngobrol sama bestie gitu, itu inner conversation atau eavesdropping, kayak kalian ngedenger orang lagi ngomongin kalian misalkan kayak gitu ya, atau misalnya kayak ya sesimpel kayak ngobrol sama seseorang. Kalau kalian tuh dapat yang kalian mau gitu, misalkan kalian lagi pengen dikangenin sama dia, iya kalian bisa pakai beberapa macam gitu. Entah kalian afirmasi kayak kok dia nggak berhenti teleponin aku gitu ya, kok dia nelfonin mulu, kok dia bilang sayang mulu, kok dia bilang kalau aku kan gitu ya normalnya aku ya. Tapi kan beda-beda, mungkin kan orang yang nggak ekspresif tuh nggak kayak gitu, sesimpel kayak bersyukur deh gitu kan, syukur banget dia hari ini bilang kangen sama aku gitu ya. Atau enggak kayak kalian tuh baru dapat dari dia itu kayak aku kangen sama kamu. Kalian tuh bergumam apa sih di sini? Kalian tuh berpikirnya seperti apa sih? Kalau aku mungkin kan kayak kok gitu sih, jadi bikin aku senang gitu kan. Kalau aku mah gitu ya. Kalau kalian gimana tuh kalau misalnya dia bilang aku kangen sama kamu gitu, kan pengen dikangenin nih ya, ini nih ya. Untung gak bawa si unyil ya. Aduh, di kebun binatang bawa si unyil, adanya banyaknya binatang-binatang. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang kangen sama kamu, pikiran kamu kayak gimana, itu jadiin afirmasi kamu. Karena afirmasi itu hanya pikiran kamu aja gitu loh ya. Balik lagi ya, kamu mau pakai love letter silahkan ya, mau pakai apa terserah. Kalau aku mah ya, karena afirmasi itu adalah kalimat yang menjelaskan kamu mendapatkan sesuatu, baik positif atau negatif. Nanti dilihat lagi tarikannya gimana, positif atau negatif. Ya tergantung dari apa yang
sering kalian putar-putar, atau sering yang ada di sini yang kalian ucapkan lah, yang dalam benak, yang dalam hati, yang diucapin secara lisan, yang kalian katakan pada seseorang, dia begini, dia begitu, itu tarikan ya gitu. Jadi balik lagi, kalian mau pakai apapun terserah gitu loh ya. Jangan sampai kayak ngerjain sesuatu gitu ya, oh aku bikin love letter 15 menit misalkan gitu ya, sisanya udah ngerjain kegiatan kalian sehari-hari, tapi pas kepikiran nggak diarahin, itu yang bahaya. Cancel, delete ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah sering ngeliatin aku live mah tahu kan apa yang harus dilakuin, atau kalian ya orang-orang yang sering ngeliatin video aku nih, penjelasan tuh harusnya tahu ya apa yang harus dilakukan, bener gak ya gitu. Jadi lakukanlah apa yang normalnya di otak kalian, karena nggak semua orang itu ekspresif kayak aku gitu ya. Nggak semua orang tuh kayak apa ya, kalau mendapatkan sesuatu tuh kayak over exaggerate gitu, kayak gitu. Nggak kayak gitu kan. Sesimpel kayak gue kalau dapetin sesuatu rasanya normal kak, nggak ada rasa yang jumping jack, jumping jack banget ya, jumping yang gimana gitu kan, enggak ya. Sesimpel kayak alhamdulillah, atau enggak puji Tuhan akhirnya aku dapat, atau enggak orangnya agak sedikit melankolis, kakak akhirnya aku dapat, itu kan juga udah sama aja dengan ya kalimat atau scene atau adegan dimana kamu tuh mendapatkan sesuatu gitu loh. Sesimpel itu aja kalau aku mah ya. You just have to think from the version that you already have it gitu. Udah selesai mikirin itu, selesai gitu loh. Jadi nggak proses, udah bukan proses manifestasi mah. Jangan menganggap ini tuh prosesnya cuma pikiran kamu aja, dimana itu dominan boom terjadi. Makanya kenapa buat orang-orang mungkin komunitas law of assumption, manifestation is not a process, it's instant ya. Buat teman-teman yang Kristen, ayo sentil nih sama aku ya. Kalau nggak tahu ya, chapter Matthew, ask and it's given. Minta, selesai pasti dikasih ya, walaupun mungkin dalam bentuk energi ya. Dimana kita sering mengucapkan sesuatu atau berkalimat-kalimat dalam pikiran, dalam benak, dalam hati, dalam ucapan secara lisan, itu nanti lama-lama akan terjadi. Benar. Buat teman-teman yang muslim juga sama tuh sayang, baca lagi Qurannya ya, surat Ibrahim ya, surat Ibrahim, surat Al-Baqarah juga ada ya. Apa yang mempercepat kita punya manifestasi? Satu, konsisten, tidak double minded alias fokus satu ya. Good or bad, udah dapat atau belum, wanted or unwanted. Jangan double minded, apa yang kamu mau, jalan yang lurus satu ya. Kebayang nggak lu milih 2 jalan, lu aja cuman seorang, lu memilih jalan A, jalan B, jalan A hasilnya apa, jalan B hasilnya apa ya, di situ aja pikir. Bener gak ya, kayak gitu ya. Jadi berkalimat-kalimat, jadi bukan hanya oh segini selesai, walaupun nih ya, walaupun kita berpikir selama 17 detik tanpa kita kontradiksi, sama aja kita tuh seperti melakukan sebuah kegiatan di realita kita ini. Berapa banyak? 2000 jam. Itu kalau kalian belajar tentang law of attraction, tahu nggak dari mana? Makanya harus tahu dasar-dasarnya. Kalau aku ngajarin plus dasar, karena Tuhan ya, karena Allah ya. Makanya kalian mau pakai teknik apapun silahkan, asalkan jangan meninggalkan ketuhanan kalian, terutama muslim. Kalau salah-salah sedikit aja ya Allah kok ada tawon ya, salah-salah sedikit jurang alias musyrik ya. Ingat, kita mah hanya mengarahkan pikiran, keyakinan, perasaan, asumsian kita ya, berhusnuzon gitu ya, berprasangka baik tentang Allah ya, kayak gitu. Jadi nggak ada kekuatan di batu, nggak ada. Buat muslim ya sayang ya, sekali lagi ya, no offense ya. Buat teman-teman yang beragama lain, aku sayang sama kalian. Kita salam toleransi ini aku khusus untuk muslim soalnya ya. Apa yang aku sebutin sekarang ini karena kasihan, miris soalnya kalau buat aku pribadi ya. Coba makanya belajar lagi. Belajar boleh tapi disaring iya ya gitu. Apa yang boleh, apa yang enggak, sampai sejauh mana dan lain-lain ya, seperti itu ya sayang ya. Jadi mau pakai apapun silahkan. Ingat buat teman-teman yang muslim, jangan lupa Tuhan itu tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Lu pikir bulan siapa yang bikin? Siapa yang menciptakan? Batu siapa yang menciptakan? Kuatan batu atau kuatan
Tuhan. Kekuatan moon, bulan, atau kekuatan Tuhan?